Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin summa qala syahdan, suatu yang sangat jadi mudarat dan binasa atas engkau itu. Satu, tiada jaga, tiada waspada. Itu nomor satu. Tidak waspada terhadap apa? Yang paling utama adalah terhadap dekatnya mati bagi kita. Nomor dua, terhadap kumpulan kesalahan kita. Sebab yang paling dekat dengan kita itu adalah mati kita. Itu yang paling dekat, jamaah. Jadi kalau kita jaga, kalau kita waspada, kita insyaAllah akan berhati-hati. Yang kedua, kita tidak jaga, tidak waspada terhadap kumpulan salah kita. Sehingga kalau kita waspada, sekurangnya kita tidak menambahnya. Jamaah, sekurangnya itu tidak menambah. Tentu yang setingginya adalah taubat itu. Nah, jadi sangat mudarat, sangat binasa atas engkau. Satu, tiada jaga. Yang kedua, menghinakan. Maksudnya menyepelekan dosa yang kecil. Jadi ini dua-dua ini berbahaya. Satu, tidak waspada. Satu, sepele terhadap dosa kecil. Memang menurut penjelasan para ulama, dosa kecil itu tidak menghajankan taubat. Dia bisa hapus dengan perbuatan-perbuatan baik. Persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah karena bahwasanya dosa yang besar, barangkali engkau besarkan dia, maka taubat engkau kepada Allah Ta'ala daripadanya dan diterima taubat engkau. Terhadap dosa besar kita waspada sekali. Dan bila pernah melakukannya, kita bersegera taubat. Mudah-mudahan diterima Allah. Masalahnya, dan mencelakan dan menghina, maksudnya menyepelekan engkau akan dosa yang kecil. Efeknya, maka tiada taubat engkau daripadanya, karena memang dosa kecil bisa hapus tanpa taubat. Maka diazablah engkau pada hari kiamat daripadanya. Jadi masalahnya adalah walau dosa kecil itu tanpa taubat bisa dihapus, macam ini kita tadi sholat maghrib, lepas sholat maghrib lakukan dosa kecil, nanti lakukan sholat isya, itu menghapus. Masalahnya adalah menyepelekan, menghinakan dosa kecil. Tindakan menyepelekan itu adalah dosa besar. Jamaah. Jadi menyepelekan dosa kecil. Jadi bukan persoalan dosa kecilnya, tapi persoalan menyepelekan dosa kecil itu adalah dosa besar. Maka adalah engkau seperti seorang yang berjumpa dengan satu harimau yang sangat besarnya. Kita jumpa dengan seekor harimau. Maka dilepaskan Allah Ta'ala akan harimau itu daripadanya.
akan dia daripadanya, dilepaskan Allah Ta'ala. Ya, misal kata ada seorang berjumpa harimau, dilepaskan Allah Ta'ala akan dia, akan orang tadi dari harimau. Kemudian berjumpa pula ya orang tadi 50 harimau yang kecil, maka dikalahkan ia orang tadi daripadanya harimau, bukan? Maka dikalahkan ianya orang tadi daripadanya harimau. Jadi ketika nampak harimau besar, harimau itu bisa dia kalahkan. Tapi ketika jumpa harimau kecil-kecil, kecil-kecil sajanya ini. Masalah itu. Tahu-tahu harimau yang kecil-kecil itu yang mengalahkan dia. Sebab tindakan menyepelekan itu membuat orang menjadi tidak waspada. Nah, telah berfirman Allah Ta'ala, perhatikan di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsibunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. yakni dan menyangka kamu akan dia, yakni dosa itu, kamu sangka mudah saja. Kamu sangka ringan saja. Gampang itu. Mudah itu. Padahal dan yaitu pada Allah Ta'ala sangat besar. Itu masalahnya. Jadi gampang itu. Padahal sebenarnya di sisi Allah Ta'ala ini besar. Tapi kita menganggapnya kecil. Dan dosa yang besar itu memanglah kecil ya kepada karamullah, kepada kemuliaan Allah Ta'ala. Tetapi Allah mengajak kita memberi perhatian bahwa dosa yang kita anggap kecil itu pun sesuatu yang serius, azim, besar, itu maksudnya serius. Maka apabila mengekalkan engkau atas dosa kecil, jadilah ia besar. Inilah maka ada pemahaman dosa kecil kalau diteruskan jadi besar. Kita berpaham menyepelekan dosa kecil itu, itulah yang besar. Karena bahwasanya racun yang kecil membunuh ia, bunga api yang kecil terkadang membakar ia akan negeri. Syahdan, barang siapa memperlakukan akan afiatnya dan sehatnya, afiat sejahtera, sehat-sehat. Sehat ini selalu rujukannya pada fisik, afiat pada jiwa. Nah, orang yang sehat dan afiat tetapi dia menggunakannya pada berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka adalah ia, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seumpama seorang dapat pusaka dari bapaknya 1000 dinar. Jamaah, ya kalau hitung-hitungan fikih 1 dinar itu lebih kurang 4,25 gram emas. Maka dibelinya lah dengan dinar itu beberapa ekor ular dan kalajengking. Dan menjadikan dia simpan, dia pelihara akan dia ular kalajengking itu pada kelilingnya. Sehingga mematuk dan menggigitlah ia. Ular dan kala itu mematuk, menggigitlah ia suatu kali dan yang lain 1 kali. Maksudnya, kalau orang menggunakan kesehatan yang Allah Ta'ala berikan, orang menggunakan afiat yang Allah berikan kepada dia pada berbuat maksiat, itu ibarat orang dapat harta banyak, digunakannya untuk membinasakan dirinya. Inilah yang disebut dengan orang kafir. Orang kafir, perbuatannya kufrun. Tapi maksudnya adalah orang kafir terhadap nikmat. Jadi kafir ini jamaah, kafir orangnya, kufrun perbuatannya. Nah, orang kafir ini ada kafir nikmat, ada kafir akidah. Kafir nikmat itulah tidak mensyukuri nikmat seperti yang diterangkan tadi. Dia pelaku dosa besar. Orangnya fasik, tidak keluar dari Islam. Tapi kalau kafir akidah, dia murtad, keluar dari Islam. Jadi sejatinya kita berkemungkinan menjadi orang kafir. Tapi kafir nikmat. Dan itu berbahaya walaupun kafir nikmat.
ilustrasi yang disebutkan oleh Syekh tadi adalah seperti orang punya harta, dia beli ular, beli kala jengking. Dia biarkan di rumah dia, mematuk menggigitlah dia 1, 2, 3 kali. Apa tiadakah mati engkau daripadanya? Tak matikah engkau sebab itu? Maka orang sehat, fisik, afiat jiwa, tapi membiarkan dirinya melakukan perbuatan dosa, itu membuat jiwanya mati. Jemaah, hanya masalahnya dalam agama jiwa yang mati itu bisa dihidupkan melalui taubat. Bermula engkau sepanjang masa dan waktu berbuat maksiat, apa tiadakah jadi mati hati engkau? Mati hati ini, kalau dalam Sami ini mungkin kita memahami mati hati ini, benda hati itu mati, bukan. Artinya tak punya kesadaran, jemaah. Jadi orang mati hati ini mati jiwa, mati rasa sadarnya, yang dalam praktik hari-hari dia tidak merasakan kenikmatan ibadah itu. Jadi ketika solat, puasa, zakat, haji itu biasa, solat habis, sampai masa waktu solat habis. Sampai masa berzakat, zakat habis. Sampai masa berpuasa, puasa habis. Sampai masa berhaji, haji, umrah. Selesai. Jadi ibaratnya ibadah itu dilakukan secara mekanik saja, secara mekanik. Jalan aja begitu, tapi nggak ada rasa. Nah, terhadap orang lain, dia cuek. Jadi orang pelaku maksiat mengakibatkan jiwanya mati. Ibadat tidak merasa apa, dan terhadap orang lain cuek. Ya kalian lah, aku. Jadi sebab Nabi pernah sebut di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian kecuali dia mampu merasakan kesukaan terhadap orang lain apa yang ia suka terhadap dirinya. Kesukaan kita tertinggi adalah selamat dari neraka. Itu udah jelas sama, walaupun kita nggak pernah lihat. Maka kita mesti juga suka orang lain pun selamat dari neraka. Itu kesukaan tertinggi. Nah, jadi jemaah yang dikasih oleh Allah Ta'ala, mati jiwa, mati rasa, mati kesadaran, sebab atau efek daripada maksiat. Maka adalah seumpama engkau seperti burung elang mencari bangkai yang busuk. Sekira-kira engkau berjumpa dengan bangkai itu, berhentilah engkau atasnya. Nah, itulah jamaah. Jadi memang mata dia tajam untuk berbuat maksiat. Jiwa dia tajam untuk berbuat maksiat. Orang nggak nampak kesempatan untuk berbuat maksiat, dia nampak. Begitu kira-kira elang itu, jamaah. Di mana ada makanan dia, walau bangkai dia datang. Karena itulah kata Syekh Ibnu Athaillah, jadikan olehmu dirimu seperti nahlah, lebah. Yakni indung madu. Di dalam Al-Quran ada itu surah lebah, surat Nahl. Kecil badannya, besar himmahnya. Lebah itu badannya kecil secara fisik, tapi besar tekadnya. Memakan yang bersih dan yang baik. Dan keluar dari perutnya barang yang baik, yaitu madu. Jemaah. Jadi agama memang tidak sembarangan menyebut surat An-Nahl itu. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Ambil yang baik-baik, keluarkan yang baik-baik. Jadi agama ini sebenarnya sudah cukup perangkatnya, sudah cukup petunjuknya, tinggal kita. Kemudian kata Syekh Ibnu Athaillah, bermula panjang masa engkau berjelumur. Berjelumur ini maksudnya berlumur, bergelimang pada tempat yang najis dan berbuat maksiat. Nah, ini panjang masa saya, panjang masa kita bergelimang, berlumur pada tempat najis dan maksiat. Maksud tempat najis ini maksiat tadi jemaah, bukan najis secara fisik dalam fikih. Maka sekarang hendaklah
berjelumur engkau, bergelimang engkau pada mahabbatullah azza wa jalla, pada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah, mencintai itu adalah hakikat yang menyatakan dan menerangkan jalan engkau. Tetapi seorang yang telah mematikan dia oleh lalai dan lupa kepada Tuhannya, tiada boleh mengembalikan dia oleh berapa banyak bala dan susah. Ini kadang-kadang kita lihat, banyak cobaan tapi kok nggak sadar-sadar juga. Ya. Banyak teguran tapi kok nggak sadar-sadar juga. Bukan tanggung kalau kita lihat, ya bagi kita itu cobaan. Bukan tanggung kalau kita lihat luar biasa cobaan dia. Tapi enggak ngerti-ngerti juga. Sebab apa? Ini jawabannya, jamaah. Sebab dia sudah mati oleh lalai dan lupa. Sudah kadung enak. Sudah kadung enak. Jadi enak lakukan ini, sedap lakukan ini. Jadi lalai, mati. Bila lalai mati, datanglah nanti peringatan dari Allah Ta'ala pun, dia merasa ini biasa-biasa saja. Inilah jawabannya, mengapa kadang orang yang sudah ditegur-tegur tidak ingat-ingat juga sebab lalai dan mati. Cuma, karena kita masih terus hidup secara fisik, walau rasa kita sudah begitu, sedangkan kesempatan hidayah itu tetap ada sepanjang hayat, maka kita yang bukan mengalami, punya tanggung jawab moral agar ia diberi Allah hidayah. Itulah yang saya sebut berkali-kali doa. Jamaah. Kita nggak boleh abaikan. Nah, kita nggak tahu di detik yang mana terketuk jiwa dia. Kita nggak tahu, jamaah. Tetapi Tuan Syekh menjelaskan, kematian itu disebabkan oleh lalai dan lupa. Karena bahwasanya, ibarat kata perempuan yang kurang akalnya, mati anaknya dan dianya tertawa. Maka seperti yang demikian itulah engkau malas dan segan daripada sembahyang malam dan puasa pada siang hari. Sedangkan dan pada sekalian anggota tubuh engkau tiada ada sakit. Jadi fisik kita enggak ada halangan untuk beribadah, tapi kita tidak ibadah. Di sini beliau contohkan adalah solat malam dan puasa siang. Enggak ada halangan untuk beribadah, tapi kita tidak beribadah. Itu sebab apa? Sebab mati oleh lalai dan lupa. Jadi kata-kata segan di situ bukan maksudnya segan dalam pengertian bahasa Indonesia. Segan di situ maksudnya adalah malas. Jadi jangan dimaknakan segan itu seperti bahasa Indonesia. Tidak. Padahal dia nggak ada sakit. Anggota tubuhnya baik-baik saja, bagus-bagus saja. Tapi dia tidak mau lakukan. Sebab apa? Mati. Matinya sebab apa? Lalai dan lupa. Jamaah. Karena begini, kata Tuan Syekh, beliau ambil contoh-contoh. Maka tiada juga yang demikian itu melainkan bahwasanya sesungguhnya ghaflah dan lalai, ghaflah artinya lalai, sama ya, nanti namanya atof tafsir. Ghaflah dan lalai telah mematikan ia akan hati engkau. Ya, jadi lalai dan lupa itu mematikan jiwa. Karena bahwasanya orang yang hidup dicucuk jarum yang kecil merasa sakit padanya. Dan jikalau dipotong orang yang sudah mati dengan pedang, tiada merasa sakit padanya. Kita yang masih ada bersatu nyawa dengan tubuh kita, kena jarum sikit aja itu, aduh. Nah, kalau orang yang sudah mati, kita pengapain pun dia nggak akan bisa teriak lagi. Bahwa ada alam gaib itu lain hal. Jemaah. Jadi jiwa yang sensitif. Maksud sensitif di sini bukan mudah tersinggung. Jiwa yang hidup, yang sedar.
sedikit aja salah, dia akan menegur dirinya sendiri. Tapi kalau sudah pingsan apalagi mati oleh lalai, disadarkan pun dia tersinggung. Kau pula ngingat-ngingatkan aku. Ceritanya tu. Kau baru lagi anak kemarin. Singgung dia. Padahal syukurlah kita ketika ada yang mengingatkan kita. Tapi tidak, karena pingsan sudah. Jiwa itu pingsan. Maka bermula engkau pada ketika itu mati hati. Apa cara menghidupkannya kembali? Hendaklah duduk engkau pada tempat hikmah. Duduklah berkawan di tempat-tempat baik, di tempat-tempat yang memberi nasihat. Bahasa kita sekarang hikmah ini nasihat. Jemaah. Hikmah itu adalah memahami sesuatu di seberang peristiwa. Itu namanya hikmah. Apa yang ada di seberang peristiwa itu? Itu namanya hikmah. Sesuatu yang ada di seberang peristiwa, itulah hikmah. Meskipun kalau kita membaca Al-Quran, banyak sekali arti hikmah. Di Al-Quran, hikmah. Apa artinya? Banyak sekali. Di antara arti hikmah di dalam Al-Quran itu adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi untuk kitab kita ini, arti hikmah itu bukan itu. Hikmah adalah sesuatu di sebalik peristiwa. Nah, menyeberangi peristiwa itu namanya iktibar. Jadi selalu orang Indonesia sebut ambil iktibar, ambil pelajaran. Iktibar artinya penyeberangan. Tindakan kita menyeberangi peristiwa untuk memahami apa di sebalik peristiwa, itulah disebut iktibar. Apa yang di sebalik peristiwa itu namanya hikmah. Nah, jadi untuk kembali mengecas, dicas jiwa itu, duduklah pada tempat hikmah. Cari kawan-kawan yang bisa ngecas, membantu ngecas kita, jamaah. Karena kawan itu berpengaruh, jamaah. Kawan itu berpengaruh. Siapapun, sampai tua pun kita. Kawan berpengaruh. Dengan siapa kita berkawan itu berpengaruh. Sebab tabiat manusia itu bisa mengalir ke orang lain. Bisa mengalir ke orang lain. Maka kepada siapa? Dengan siapa kita berkawan? Itu mempengaruhi. Bukan maknanya kita memutuskan silaturahim dengan orang lain. Tidak. Ini dalam rangka mengecas. Satu, ini jalan keluarnya duduk dengan engkau pada tempat hikmah. Carilah. Dan tak mesti di masjid. Karena di masjid pun kadang-kadang orang bermusuhan. Di masjid duduk awak ceritanya cerita permusuhan, perkelahian. Belum tentu juga. Meskipun sebaiknya pada dasarnya memang di masjid. Tapi kenyataannya kadang tidak begitu. Bisa saja kita mendapat hikmah dengan kawan-kawan baik-baik di kedai kopi. Apapun nama kedai kopi itulah. Kalau sekarang disebut kafe-kafe. Duduk kita situ dapat hikmah, dapat nasihat. Yang terkadang nasihat itu tidak keluar dari orang soleh, tapi justru dari orang jahat. Kadang keluar dari mulut orang jahat, jamaah. Orang yang menurut kita tidak mungkin ungkapan yang padu seperti itu dapat dari dia. Tapi kadang keluar. Cuma kita nggak tahu. Ini mana orangnya. Karena nggak tahu itu, maka carilah tempat-tempat yang menurut umum memang di situ dapat hikmah. Kedua, dan duduklah engkau di hadapan orang yang alim. Padanya bau daripada bauan surga. Engkau dapat akan dia pada jalan engkau dan pada rumah engkau. Maka senantiasa duduk engkau. Jumpai orang-orang alim. Bukan yang nampaknya alim. Bukan. Karena kadang masyarakat ini mudah terpesona dengan penampilan.
Kalau nampaknya baik, alim, datang dia belum tentu. Orang tua-tua kita pandai betul itu, bagaikan musang berbulu domba. Itu pandai dia jemaah. Itu orang tua-tua kita memberi peringatan kepada kita dalam hidupnya memang begitu. Jadi yang alim betul tahu kita. Alim datangi, minta nasihat. Jangan pula kita datangi orang alim bertanya yang aneh-aneh. Ya, tanya apa nasihat yang bisa kita minta dari dia. Jadi jalan keluar ada. Datangi majelis-majelis hikmah, kemudian jumpai orang-orang alim. Dan jikalau ada engkau atasnya maksiat, maka jangan, aduh ini saya buat maksiat banyak kali, enggak bisa lagi diampunkan Allah. Lihat, jikalau ada engkau atasnya maksiat, maka jangan engkau kata, apa juga faedah duduk aku pada hadapan ulama, padahal aku berbuat maksiat. Itu tak boleh kalimat itu. Dan tiada boleh aku meninggalkan maksiat. Enggak boleh. Untuk apa awak ngaji? Awak sendiri banyak dosa. Untuk apa? Enggak guna ngaji. Nanti kalau dah bersih baru ngaji. Justru ngajilah proses pembersihan itu. Segan awak jumpa ulama-ulama ni. Lucu. Justru ketika kita sakit, datangilah dokter. Jiwa kita yang sakit, dokternya ulama. Ini aneh. Dia sadar dia sakit jiwa karena masih ada ria, sum'ah, takabur, dengki kepada orang lain, rasa sombong, rasa hebat, rasa berjasa dalam hidup ini. Ibadah malas-malasan. Enggak mau datang ke orang alim. Datangnya malah ke tempat-tempat atau ke orang-orang yang secara zahir kita tidak mendapatkan air dari situ. Aku mau kalau udah bersih aku baru datangi dia. Lah sedangkan kita mendatangi dia itu dalam rangka proses pembersihan. Jadi jangan salahkan ulama, apalagi Rasulullah, apalagi agama. Karena sudah ada penjelasan. Itu maka kalau kita datangi orang alim, tanya yang membaguskan kita, jangan lain-lain tanya. Jadi jelas agama memberikan jalan keluar. Duduk di majelis hikmah, jumpai orang alim. Ibarat kata, tetapi atas barang yang dilontar orang, engkau lontar. Maksudnya macam pucuk eru. Kemana orang kau ikut. Macam gabus di aliran sungai. Kemana air begitu saja. Tak bisa. Jamaah, tak bisa. Karena akhirnya kita bertanggung jawab sendiri-sendiri. Maka jika tiada dapat petunjuk ini hari, yang lain. Maksudnya kalau tak dapat kita petunjuk dari Allah hari ini, mungkin besok, mungkin lusa. Tapi terus-menerus kita ada upaya ngecas. Ngecas itu terus-menerus. Rumah kita dekat masjid. Pengajian luar biasa setiap malam, tapi tak pernah kita datang. Udah 10-20 tahun. Tapi sikit pun tak ada benci kita sama pengajian, sama masjid itu. Dan kita sadar betul, perbaiki diri. Nanti itu pelan-pelan kita tergiring sendiri itu. Insya Allah. Tapi maksud saya, kalau pula bisa segera, ngapain harus berlama-lama? Jamaah. Ini enggak aku. Lewat masjid pun segan aku. Banyak kali dosaku. Kesudahannya tak lewat masjid. Lewatlah entah dari mana. Makin tak dengarlah siraman rohani dari masjid tadi. Maksud hati dia mungkin bagus. Masjid tempat suci awak kotor. Masa awak kotori masjid. Cakap ini bagus. Tapi itu bahagian daripada perangkap setan. Akibatnya dia jauh dari masjid. Makin tak dengar. Sedangkan dengar pun belum tentu awak bisa memperbaiki. Konon lagi tidak dengar. Maka jangan keliru pakai cakap setan iblis itu. Walaupun kotor, masuk aja dalam masjid. Walaupun selama ini kita nggak mengerti sholat, ikut saja sholat. Terus belajar. Nah, dengan begitu nanti insya Allah hidayah sempurna datang kepada kita. Tidak hari ini, besok. Tidak besok, lusa. Tapi tak boleh mengatakan macam tadi. Itu salah jamaah ya. Aku tak mau, gak ada faedah duduk dekat orang-orang alim ini karena aku masih buat dosa. Aku belum bisa meninggalkan maksiat. Jangan. Petunjuk Allah bisa datang kapan saja.
di mana saja, di luar pikiran kita. Hati-hati, jangan kita jadi Tuhan. Kita ini manusia. Sekotor apapun, justru itulah kesempatan kita datang ke tempat yang bersih. Mudah-mudahan yang bersih mungkin menurut kita tidak bisa membersihkan kita yang kotor 100%. Setidaknya bersih 5%. Setidaknya bersih 10%. Setidaknya terus sampailah nanti kita selesai. Ya, hati-hati jangan pakai kalimat provokasi, kalimat tipuan dari iblis itu. Ketahui olehmu hai orang yang berbuat maksiat. Jangan engkau berbuat maksiat. Ya, maka sesungguhnya adalah sebab maksiat itu tiada dapat rezeki. Kalau rajin buat maksiat tak dapat rezeki. Tapi kenyataannya justru yang berbuat maksiat duitnya banyak. Apa maksudnya ini? Lihatlah ya, orang-orang muslim yang melakukan maksiat itu. Duitnya ada saja. Kadang-kadang awak yang susah. Apa maksudnya ini? Berkat. Berkat rezeki itu yang tidak didapat oleh pelaku maksiat. Secara uangnya banyak. Banyak. Secara jumlah, kuantitasnya banyak. Tetapi belum tentu mutunya baik. Mutu itu kualitas. Jadi kalau kita kalkulasi, duit kita banyak. Tapi ibarat gulai kurang garam. Walaupun ikan bawal itu mahal, tapi kalau kurang garam, tak sedap juga. Jadi yang dimaksud Tuan Syekh itu adalah demikian. Jemaah, adalah sebab maksiat itu tiada dapat rezeki. Maksudnya berkat rezeki. Apa tanda rezeki itu berkat? Ada banyak arti berkat. Di antaranya adalah ziyadatul khairi, bertambah baik. Di antara tanda rezeki yang berkat, yang paling nomor satu, mudah sholat. Karena tiada ibadah yang lebih tinggi di atas sholat. Itu mudah jemaah. Mudah sholat. Nggak ada halangan bagi dia sholat. Tergiring aja untuk buat sholat. Mudah. Bukan berarti nggak ada godaan untuk malas. Tetap ada. Tetapi bagi dia terasa penting sholat. Nomor dua, mudah sedekah. Ya maaf. Itu tanda rezeki berkat. Mudah sedekah. Karena macam mana pun kita, di dalam rezeki kita, Allah titipkan rezeki orang lain. Itu enggak untuk kita. Sekarang gini jamaah. Setiap kita, coba hitung, ya kalau cara kita Indonesia per bulan. Coba hitung pendapatan kita per bulan. Pribadi. Nanti coba hitung berapa perlunya dari yang kita dapat sebulan itu. Lebih enggak? Kalau enggak lebih, ya sudah, berarti kita jadi miskin. Jamaah, dalam agama itu jatuh disebut miskin. Pribadi masing-masing, coba hitung jamaah. Keperluan, kalau orang sendiri. Nah, ketika ada lebih, sesungguhnya yang lebih itulah dititipkan Allah rezeki orang pada kita. Kalau kita orang berdua dengan istri, coba hitung. Kalau kita bertiga bersama anak, misal kata satu orang, atau teruskanlah orang-orang yang wajib kita nafkahi. Mungkin anak kita 2, 3, 4, 5 kah? Atau ada ayah ibu kah bersama kita? Coba jemaah hitung itu setiap bulan, ada nggak lebihnya? Sesungguhnya lebih itulah titipan Allah kepada kita untuk orang lain. Jadi, maksiat itu tidak dapat rezeki berkat. Berkat saya sudah kasih tahu artinya, cirinya pun sudah saya kasih tahu. Di antaranya kita oke aja untuk sholat jemaah. Dan kita mudah sedekah. Maka ketika kita payah bersedekah, coba duduk pelan-pelan. Nggak terdorong jiwa kita untuk bersedekah itu nggak terdorong itu untuk buat. Biasa aja gitu. Nampak orang susah pun, misalnya kata lapar apa biasa aja gitu.
Coba duduk pelan-pelan. Mundur, flashback, mundur. Ini duit aku dapat dari mana? Coba pelan-pelan. Biasanya kalau yang halal betul, dan kita sudah rajin ibadah, memang zahirnya kita rajin ibadah. Kalau halal betul, itu mudah sedekah. Tapi kalau di dalamnya ada culas segala macam, itulah yang menahan. Tak berkat rezeki kita. Apapun profesi kita, ya, maka hendaklah tuntut olehmu daripada Allah Ta'ala akan taubat. Maka jika diterima taubat engkau, itulah yang dituntut, itulah yang diharap, itulah yang diinginkan. Maka jika tiada diterima taubat engkau, hendaklah minta tolong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya kita nggak pernah tahu taubat kita diterima atau tidak. Meskipun ulama menyebutkan beberapa ciri orang yang taubatnya diterima, tetapi itu bukan kepastian, jemaah. Karena kepastian itu hanya ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu urusan kita seperti yang dibimbing oleh Rasulullah adalah terus-menerus bertaubat. Terus-menerus bertaubat. Sambil engkau mengatakan, ini surat Al-A'raf, surat 7 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jamaah, sambil baca ini. Tidak cukup sekedar kita doa. Itu kan kita doakan juga ini, jamaah. Ini kan kita praktekkan dalam doa harian ini. Rabbana walamna, tak salah, sudah baik. Tapi teruskan baca sambil tahu arti. Saya bukan orang Arab, bukan sekolah Arab, jadi saya tak tahu arti. Oh, baik. Cari Al-Quran yang ada terjemahannya. Apalagi cara kita sekarang hampir rata kita memegang handphone. Buka internet jamaah. Lihat surat ini. Al-A'raf surat 7 ayat 23. Pasti ada di situ. Cari artinya. Apalagi kalau di internet, kemungkinan besar arti dalam bahasa daerah pun sudah ada. Kalau untuk Indonesia sudah ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa daerah. Oh, saya tidak mengerti bahasa Indonesia, ngertinya bahasa daerah. Cari, ada jamaah. Jadi, nggak ada lagi alasan kita untuk tidak tahu. Apalah arti Rabbana zalamna anfusana ini alih. Sehingga ini sekarang semakin mudah. Ya, ini peringatan, teguran, tapi bukan kepastian. Jangan engkau seperti seorang yang sudah sampai umur 40 tahun dan tiada memperbuat amal ibadat dan tiada taubat daripada dosanya. Ya, inilah maka orang-orang mengatakan kalau udah 40 tahun nggak tobat, nggak bisa lagi itu. Padahal bukan itu. Maksud beliau adalah peringatan. Sebab ada kalimat di dalam kehidupan ini, hidup ini dimulai ketika orang berumur 40 tahun. Ada itu kalimat umum di masyarakat. Karena awal dewasa matang itu umur 40 tahun jamaah. Ya, dan banyak sesuatu yang ditakuti atas engkau mati tiada di dalam iman. Wal'iyadu billahi min zalika. Takut kita mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah ini dua, mati buruk. Satu, mati dalam keadaan sebagai orang kafir. Dari sisi kita, sebagai orang Islam, mati su'ul khatimah itu mati sebagai orang kafir. Itu yang paling berat. Yang agak ringan, mati dalam keadaan maksiat. Jadi mati dalam keadaan maksiat ini juga disebut su'ul khatimah. Hari apa itu nggak begitu menentukan. Senanglah dia meninggalnya hari Jumat. Oke, kita nggak ada masalah. Walau memang ada fadilat pada hari Jumat. Mati sedang sholat dan seterusnya. Tetapi harap diingat, Nabi Muhammad sendiri matinya pun hari Senin. Bukan hari Jumat. Sampai Abu Bakar pun berdoa kepada Allah agar dia dimatikan Allah di hari yang sama dengan matinya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, tapi kita tidak mengatakan tidak ada fadilat hari Jumat. Tidak, tetap ada. Mati sedang sholat tetap. Tapi itu bukan kepastian. Jamaah, kita mengharap kepada Allah Ta'ala. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala. Jangan sempatlah kita su'ul khatimah. Mati kafir tidak beragama Islam.
atau mati dalam keadaan berbuat maksiat. Mengapa orang bisa mati su'ul khatimah? Inilah insyaAllah akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.